Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah retret ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Patience in Suffering, yaitu sabar di saat sukar. Nah, saya akan bacakan firman dari Yakobus 5 ayat 7-11 yang berbunyi demikian. Yakobus 5 ayat 7-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan, dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudara, saat ini pandemi belum 100% berakhir ya di seluruh dunia. Kita masih merasakan dampak negatifnya di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mulai itu dari ekonomi, mulai itu dari politik, kesehatan, bahkan dari segi keluarga pun kita mengalami dampak negatifnya. Nah, tahun-tahun kemarin kita banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Tetapi ternyata statistik menunjukkan angka perceraian atau kasus rumah tangga itu malah meningkat. Jadi intinya pandemi ini memberikan dampak negatif bagi banyak orang. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di tengah kesulitan yang sedang kita alami hari-hari ini, kita mesti belajar sabar dan bertekun. Saudara, kata bersabar dari bahasa Ibrani, yaitu makrotumio, dituliskan 4 kali tadi di perikopnya. Dan kata bertekun, hupomone, ditulis sebanyak 2 kali. Jadi keseluruhannya ada 6 kali. Berkali-kali Tuhan bilang bahwa di dalam masa sulit mesti bersabar, dalam masa sulit mesti bertekun. Nah, kalau firman Tuhan ngomong sekali, kita mesti perhatiin, saudara. Tetapi kalau udah sampai berkali-kali, apalagi sampai 6 kali, berarti kesabaran dan ketekunan itu adalah karakter yang Tuhan mau untuk kita miliki di masa-masa ini. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kesabaran, belajar sabar di saat yang sukar. Nah, saudara, kalau saya baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar itu artinya tahan menghadapi cobaan. Nggak lekas marah, nggak lekas putus asa, nggak lekas patah hati. Sabar itu berarti tabah. Sabar juga berarti tenang, nggak tergesa-gesa, nggak terburu nafsu. Saudara sekalian, ini adalah karakter yang Tuhan ingin kita miliki. Ini adalah kualitas yang Tuhan ingin kita miliki sebagai seorang yang matang, yang dewasa di hadapan Tuhan. Dan kesabaran itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Yang pertama, karena sifat Allah itu adalah panjang sabar. Yang pertama ya, sifat Allah adalah panjang sabar. Kalau kita baca di kitab Keluaran ayat 34 ayat 6, Keluaran 34 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya." Dan kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus punya karakter seperti Bapa Surgawi. Nah, yang kedua, kenapa kita mesti sabar? Kita mesti sabar karena kesabaran itu adalah sifat yang terpuji. Di Amsal 16 ayat 32, firman Tuhan berkata, orang sabar itu melebihi seorang pahlawan.
orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, pahlawan itu adalah orang yang bisa mengalahkan musuh. Tetapi orang yang sabar dikatakan di sini lebih hebat daripada pahlawan. Keren sekali ya. Karena apa? Karena musuh terbesar itu bukan orang lain. Musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Seringkali kita kasih terlalu banyak kredit kepada iblis, kepada musuh kita. Kita selalu menyalahkan iblis gitu ya. Tetapi sebenarnya musuh terbesar itu bukan iblis, saudara. Musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Hawa nafsu yang kita mesti tundukkan. Dan orang yang ulet, yang tabah, yang sabar, yang gigih adalah orang yang benar-benar lebih hebat dari pahlawan. Karena karakternya di sini dikatakan dipuji oleh Tuhan. Lagi pula menurut Alkitab Galatia 5 ayat 22-23, ini yang ketiga. Salah satu buah roh itu adalah kesabaran. Dan buah roh adalah sifat yang dihasilkan oleh orang yang hidupnya itu melekat sama Tuhan. Kalau kita hidup banyak doa, ya banyak pujian, banyak penyembahan, kita rajin baca firman Tuhan, maka karakter ilahi itu akan muncul. Salah satunya adalah kesabaran. Jadi kalau hari-hari ini saudara kehilangan kesabaran, hari-hari ini saudara suka marah-marah, suka lekas emosi, coba cek relasimu dengan Tuhan. Coba cek hubungan kita dengan Tuhan. Apakah selama ini kita dekat dengan Tuhan atau enggak? Apakah kita itu punya hubungan yang intim atau enggak sama Tuhan? Karena kalau enggak, kehidupan kita pun pasti terganggu dan itu ngefek, saudara. Itulah sebabnya angkara murka itu yang tidak sabar itu muncul di dalam kehidupan kita ketika kita mulai jauh dari Tuhan. Semua hal yang negatif mulai masuk ke dalam diri kita. Jadi kita mesti benahi relasi kita dengan Tuhan sehingga buah roh itu ada mengalir di dalam kehidupan kita. Sampai di sini oke ya, saudara? Nah, saya akan bagikan 3 aspek dari kesabaran. Saya punya 3 poin. Saya percaya bahwa kesabaran yang sejati itu akan nampak di dalam ketiga aspek ini. Nah, aspek yang pertama kita harus sabar terhadap sesama. Sabar terhadap sesama. Di Kolose 3 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Saudara, ini firman Tuhan baik sekali. Tuhan mau kita memiliki kesabaran ketika melihat kekurangan, cacat celah, bahkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kadang kita ngambek-ngambekan gitu ya, mungkin yang di rumah suami istri udah jengkel-jengkelan gitu, apalagi mungkin sama mertua. Biasanya ada mertua yang cerewet, ada mertua yang galak gitu ya, kayak di sinetron-sinetron. Walaupun saya dengar sekarang zamannya udah mulai kebalik ya, bukan menantu takut sama mertua, malah mertua yang takut sama menantu, saudara. Nah, tapi saudara, kadang-kadang kita nggak bisa bersabar melihat kekurangan orang lain. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sabar, yang gak cepat marah, yang bisa mengendalikan emosi kita, dan bisa menahan diri terhadap emosi yang negatif. Nah, di Amsal 15 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan." Ya, walaupun ada orang yang ngomongnya nggak enak ya, tapi orang yang sabar menanganinya itu, apalagi dengan kepala dan hati yang dingin, itu akan menjauhi percekcokan. Sehingga percekcokan itu tidak terjadi ya, karena kita bisa menahan diri, kita bisa menahan nafsu kita, emosi kita. Dan selain itu, saudara, orang yang sabar juga tidak membalas dendam, tetapi mau mengampuni orang yang bersalah. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Yesus pernah mengajar di dalam Matius 5 ayat 39, ya pada waktu dia menyampaikan khotbah di bukit, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu.
Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya apa? Pipi kirimu. Nah, ini tentu tidak harafiah ya saudara, tetapi maksudnya adalah jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan apa? Dengan kebaikan. Lalu di ayat yang keempat kita loncat, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini saudara, saya sadar bahwa ini sesuatu yang sulit, bahkan kadang mustahil. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Bagaimana mungkin kita bisa bersabar melihat cacat celah orang lain? Tetapi saya percaya saudara, kuncinya bukan dari diri sendiri. Kuncinya adalah kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita hidup di dalam kasih Allah. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita, otomatis itu akan ada kasih di dalam hati kita. Ya, ada sesuatu yang positif yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Nah, 1 Korintus 13 itu adalah fakta tentang kasih, dan ayat yang keempat berkata bahwa kasih itu adalah sabar, kasih itu adalah murah hati. Nah, saudara, maukah kita diproses Tuhan lewat keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, dan terutama lewat orang-orang yang menyebalkan, yang membuat kita selalu panas, yang membuat kita selalu emosi? Tetap berikan respon yang positif bagi orang-orang yang mungkin melukai kita, apalagi mengatai kita. Supaya supaya kita itu menjadi pribadi yang lebih sabar. Mungkin Tuhan ingin kita naik ke level yang lebih tinggi, makanya kita dilatih kesabaran ini supaya kita lebih sabar dan lebih murah hati terhadap sesama. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua, kita harus belajar sabar menantikan waktu Tuhan. Nah, ini tentang menunggu ya. Saya pernah membaca sebuah survei bahwa dari penelitian kepada 1.000 orang responden, ternyata yang biasanya kehilangan kesabaran itu ketika orang itu disuruh menunggu. Dan saya sangat-sangat setuju sekali karena saya paling nggak sabar menunggu. Ya, saya nggak sabar ada di dalam antrian, saya nggak sabar kalau misalnya pesawat saya di-delay, saya nggak sabar kalau misalnya saya harus menunggu orang yang telat. Ya, ngantri di bank lama, ngantri di beli makanan lama, udahlah pindah ke tempat lain aja. Ngapain sih kita lama-lama di sini? Biasanya kayak begitu ya, saudara. Kita akan mulai kehilangan kesabaran setelah kita itu menunggu terlalu lama. Ya. Mungkin juga saudara pernah punya pengalaman mesti call misalnya DMV atau mesti call I don't know kayak lembaga-lembaga pemerintahan gitu ya, dan saudara harus menunggu berjam-jam di telepon, menunggu menanti. Belum lagi kalau misalnya saudara dipingpong dari sini ke sana, ke departemen ini, ke departemen itu. Sangat-sangat membuat kita jengkel dan gak sabar. Nah, ini adalah hal-hal yang keseharian yang umum, saudara, yang lumrah di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita maunya semua serba cepat, semua serba instan. Soalnya kalau misalnya kita nggak cepat, maka kita takut keduluan orang lain, saudara. Ya, time is money gitu katanya. Dan filsafat kita bahkan bukan lagi alon-alon waton kelakon, biar lambat asal selamat. Siapa di sini orang Jawa pasti tahu. Tetapi kita mau semuanya itu cepat, semuanya mencapai sasaran kita. Tetapi tahukah saudara, seringkali karena kalau kita ketergesa-gesa, justru kita akan melakukan kesalahan. Saya mau tanya satu pertanyaan Alkitab, tolong dijawab ya. Tuhan pernah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya di atas Bukit Moria, ya kan? Nah, saya mau tanya, siapa yang akhirnya dikorbankan di atas Bukit Moria? Saya kasih 5 detik. Ishak atau Ismail? 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Ishak? Salah, saudara. Yang dikorbankan bukan Ishak. Yang dikorbankan adalah siapa? Domba. Tuh, saya bilang juga apa? Jangan tergesa-gesa, saudara. Mesti dipikirin betul-betul dulu. Saya kasih trik seperti itu, saudara jawab terlalu cepat. Jadinya apa? Jadinya salah.
Sebab kalau kita terburu-buru seringkali kita melakukan kesalahan. Ya. Lalu saudara, saya nggak tahu saudara pernah dengar cerita ini apa enggak. Satu kali ada seorang naik pesawat kecil ya, kayak helikopter, membawa beberapa orang penumpang. Let's say ada 4 penumpang. Tiba-tiba di atas itu terjadi turbulence atau ada angin kencang deh pokoknya. Jadi helikopternya ini engine-nya fail, jadi sampai helikopter ini harus jatuh. Dan pilotnya berkata begini, saudara, penumpangnya ada 3 ya. Saudara sekalian, kita ada 4 orang, tetapi mohon maaf, ternyata pesawat mau jatuh dan parachute-nya cuma ada 3. Jadi siapa cepat dia dapat, gitu kata pilotnya. Nah langsung karena pilotnya udah hafal, tahu di mana ambil parasut, dia ambillah parasut yang pertama. Dia siapkan dirinya karena dia tahu betul dan dia langsung terjun. Nah, saudara penumpangnya kaget karena sisanya 3 orang kan, tetapi parasutnya tinggal 2. Nah melihat hal itu ada satu orang businessman, dia berkata, aduh sorry ya saudara-saudara, saya mesti cepet-cepet karena saya ada meeting nih. Jadi saya mesti turun. Langsung dia ambil parasut yang kedua, dia terjun saudara ya. Jadi sisa berapa? 1 parasut. Nah padahal masih ada 2 orang pendeta nih. Ada 2 orang, yang satu pendeta, yang satu anak muda. Dan pendeta itu berkata sama anak muda ini, dek, udahlah ini parasut buat kamu aja yang terakhir. Kamu terjun aja ke bawah, jumpai bapakmu di bawah. Biarlah saya bertemu dengan bapak saya di surga. Wah, kata pendeta begitu, dia ngalah ya. Tetapi anak muda ini berkata, tenang Pak Pendeta, kita berdua akan selamat. Karena tadi yang diambil sama bapak bisnismen itu bukan parasut, tetapi ransel saya. Dia terjun bebas ternyata saudara ke bawah. Jadi seperti itu ya, kita mesti memiliki hati yang berjaga-jaga supaya kita nggak gampang terburu-buru, kita nggak gampang terburu nafsu. Sebab apa? Karena kita akan mengalami kesalahan. Nah, saya yakin kalau kita ingin menerima janji berkat Tuhan, kita mesti punya iman. Tetapi selain iman, ada satu unsur yang Alkitab katakan, yaitu kesabaran. Orang yang sungguh-sungguh beriman itu otomatis dia akan sabar. Orang yang sabar menunjukkan bahwa dia itu beriman. Nah, Ibrani 6 ayat 12 berkata demikian. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 15 diberi contoh tentang Abraham yang menantikan seorang anak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Betapa kita harus belajar bersabar. Kita teriak, Tuhan, kapan waktunya badai ini akan berlalu? Kapan sih masalah saya ini akan selesai? Kapan sih utang-utang saya ini bakal selesai? Tetapi kok kayaknya nggak ada suara, tapi kok kayaknya Tuhan nggak jawab. Tetapi walaupun tampaknya tidak ada jawaban, saya percaya bahwa Tuhan sedang memproses sesuatu yang lebih berharga di dalam hidup kita. Ini bukan soal cepet-cepetan, karena waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Tetapi apakah karakter Kristus, hupomone, makrotumeo ini, kesabaran, keuletan, kegigihan, ketangguhan ini ada di dalam hidup kita atau tidak? Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu siapa? Waktu Tuhan. Tuhan gak pernah tergesa-gesa saudara, karena dia sebetulnya sedang memproses kita. Sehingga kita ini menjadi pribadi yang whole, pribadi yang lengkap, pribadi yang utuh, yang komplit, yang tidak kekurangan satu apapun. Sama halnya kalau saya boleh ilustrasikan seperti seorang ibu ya. Kalau mau melahirkan anak kan mesti mengandung dulu 9 bulan. Nah, kalau misalnya ada ibu-ibu yang gak sabar, aduh Tuhan 9 bulan lama banget sih. Boleh gak ya kayak sebulan aja? Ya kalau misalnya mau cuman sebulan doang, 29-30 hari ya, mungkin
cuman jadi puser doang, saudara, gimana? Mau nggak anaknya itu mukanya muka puser? Nggak mau dong ya. Jadi emang ada proses. Jadi waktu kita bersabar, bukan sesuatu tidak sedang terjadi di dalam rahim seorang ibu. Bayi itu sedang bertumbuh. Sesuatu yang senyap itu bukan berarti nggak terjadi apa-apa, saudara. Karena di balik semua itu, something is happening. Segala sesuatunya itu ada prosesnya. Dan yang sedang diolah adalah karakter kita. Supaya apa? Supaya kita punya ketangguhan. Supaya kita menjadi pribadi yang punya kesabaran di dalam segala perkara. Nah, saudaraku, karena itu izinkan Tuhan membentuk karakter kita di tengah kesulitan ini. Sehingga kita tuh sabar satu sama yang lain. Jadi yang kedua, kita sabar menantikan waktu Tuhan, ya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oke, dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mau agar kita sabar di dalam kesulitan. Nah, di Roma 12 ayat 12, firman Tuhan berkata bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, Tuhan mau kita sabar dalam kesesakan, bahkan menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan, karena Tuhan sedang memproses kita. Di Yakobus 1 ayat 2-4 firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, supaya kamu menjadi utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Nah, di sini dikatakan lagi Tuhan mau kita bertekun, hupomone. Di dalam Yakobus 5 tadi diberikan beberapa contoh. Yang pertama tadi adalah petani. Petani menanti dengan sabar apa yang telah dia tanam. Dia sabar karena dia percaya bahwa nanti akan ada panen. Dia akan menuai something. Nah, kalau misalnya dia nggak percaya ada musim panen, tentunya seorang petani nggak bakal ngabisin waktu untuk menunggu, mencangkul, dan menanam, ya kan? Sama halnya dengan pergantian musim. Musim gugur, musim semi. Kita mau perhatikan, saudara, musim gugur dan musim semi. Perhatikan, pada musim gugur atau musim rontok, daun itu kita rontok, ranting-ranting itu rontok. Bahkan kadang batangnya juga rontok dan kelihatannya itu kayak seperti udah mati. Pohon-pohon tampaknya gundul semua. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang berada di dalam musim rontok, musim gugur. Tetapi tetap, saudara, berharaplah kepada Tuhan. Miliki sikap yang optimis, miliki pikiran yang mengerti bahwa ini semua itu cuman sementara, bahwa ini semua hanya proses, dan miliki hati yang percaya, hati yang beriman bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Karena pada suatu saat, saudara, musim semi itu akan tiba, di mana pohon-pohon yang nampaknya rontok dan gundul akan mulai memunculkan daun-daun yang baru. Ranting-ranting akan mulai bertunas kembali. Kemudian kita akan melihat semuanya akan rimbun dan bahkan kita akan berbuah. This too shall pass. Semua ini akan berlalu, saudara. Amin. Lalu selain itu kita juga bisa belajar dari bangsa Israel. Ya, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka masih dibawa Tuhan melalui padang gurun 40 tahun lamanya sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Sama halnya dengan hidup kita, saudara. Kadang-kadang dalam hidup kita akan dibawa Tuhan muter-muter, nggak jelas melalui jalan yang melingkar, yang jalan yang berputar-putar, yang berbatu-batu. Tetapi kita hanya melewatinya sesaat, karena kita akan dituntun pada jalan kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Contoh lainnya ada di dalam Yakobus 5 ayat 11. Ini kita belajar tentang ketekunannya Ayub. Orang yang berbahagia, saudara, menurut Alkitab bukan orang yang gak ada masalah di dalam hidupnya, bukan yang mobilnya bagus, bukan yang rumahnya mewah. Di mata Tuhan kenyamanan itu bukan tujuan, tetapi keserupaan dengan Kristus, memiliki karakter Kristus.
di dalam hidup kita. Itu adalah yang terpenting buat Tuhan. Tuhan mau supaya kita memiliki karakter yang indah. Karir itu nggak lebih penting daripada karakter, saudara. Karakter yang jauh lebih penting daripada karir. Ketika Ayub mengalami kesulitan, 10 anaknya mati, seluruh hartanya ludes habis, bahkan istrinya pun mencela dia. Tetapi di situ Ayub nggak putus asa tuh, nggak bunuh diri gitu ya. Dia tetap belajar bersyukur sama Tuhan. Dia percaya bahwa kalau Tuhan memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dan dia memuji nama Tuhan senantiasa. Saudara, jangankan 10 anak, 1 anak mati mungkin rasanya hidup kita sudah berakhir. Tetapi ini si Ayub ini tetap teguh. Karena dia yakin bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan tetap duduk di atas tahta dan dia memegang kendali atas hidup dia. Saudara, kalau kita mau baca di Ayub 23 ayat 10, dikatakan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seperti apa, saudara? Seperti emas. Saudara, emas yang murni itu akan diuji dengan api. Tahu nggak, saudara, beberapa titik lebur dari emas? Bukan 100 derajat Celcius itu buat air. Titik lebur emas adalah 1064 derajat Celcius. Pada waktu itulah logam yang kurang mulia seperti perak, tembaga yang melekat sama emas ini, dia akan mulai lepas dan memunculkan emas yang murni. Kesulitan-kesulitan akan memisahkan barang yang bernilai tinggi. Dan kesulitan juga membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan sama Tuhan. Dan bukan menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang gak baik yang akan dibuang. Dan karena Ayub bertekun, maka dia diberkati 2 kali lipat, saudara. Di Ayub 42 ayat yang ke-10, firman Tuhan mencatat hal itu. Dia diberkati Tuhan sehingga akhirnya bukannya berkat jasmani yang dia terima. Dikatakan di ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, sehingga ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi dia diberkati lagi dengan 10 orang anak. Dan dia kemudian menjadi teladan yang luar biasa. Bahkan hidupnya itu berkenan sama Tuhan. Dan bahkan Tuhan membangga-banggakan Ayub di hadapan iblis. Oh, betapa luar biasanya kalau kita menjadi orang yang dipuji Tuhan. Tuhan katakan, well done, good and faithful servant. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara? Ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan memuji kita, dia puas karena kita memiliki karakter kesabaran. Dan yang terakhir, saudara, apa hasil kesabaran atau apa ganjaran atau reward dari kesabaran menurut firman Tuhan? Itu adalah mahkota kehidupan. Kita cek di Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. So no cross, no crown. No pain, no gain. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemenangan tanpa kesulitan yang kita hadapi. Saudara, bertekunlah. Mahkota kehidupan Tuhan janjikan pada waktu Yesus akan datang kembali. Kapan dia datang kita nggak tahu waktunya, tetapi Alkitab berkata dia datang segera. Jadi mari kita belajar bersabar, saudara. Mari kita belajar bertekun. Sebab orang yang gak sabar, orang yang bersungut-sungut, orang yang saling mempersalahkan satu dengan yang lain, itu akan dihakimi. Biarlah kita hidup di dalam kasih kebenaran. Sabar sama sesama kita. Sabar menantikan waktu Tuhan. Dan sabar di dalam kesulitan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam mengarungi masa-masa yang sukar ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.